Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni utitul qur'ana wa mislahu ma'hu. Wa qala aidan yakni atiullaha wa atiur rasul wa qala yakni alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdiyyin addu alaikum bin nawajid. Amma ba'd fa inna sahal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum, yaumus sabat al-mubarak. Insyaallah taala nastati wa nastamir dirasatana fi al-ahkam asy-syar'iyyah au fi al-fiqhi al-islami. Ana sa'idun jiddan hadzal yaum limadza li anna insyaallah sana bahas ya ta'allaq bi dinina yakni fi qism asy-syariah al-islamiyah. Wa insyaallah taala fi hadzal yaum al-mubarak nabahas yata'allaq bi ma huwa yakni fiqhul Islam khasatan fil bahas usulul fiqh wal qawaid al-fiqhiyah. Wa hadhihi yakni al-mawdu' muhimmatun jiddan khasatan litullab fi fakulti atau fi yakni madza tusamma fi kuliah al-hukmu atau al-fiqh al-islami atau ilmu hukum. Naam. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan di mata kuliah hukum Islam ya. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah ya. Dua istilah yang kadang mungkin agak pabaliet untuk Sunda mahnya agak sedikit tercampur antara ini usul fikih atau kaidah fikih kemudian apa perbedaannya kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya sebagaimana kita pahami di awal bahwasanya hukum Islam dalam konteks bahasa Indonesia sejatinya ada tiga dimensi. Yang pertama adalah dimensi syariah, yaitu dimensi dari hukum Islam yang sudah qat'i nasnya, ya, teksnya, sumbernya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua ada al-fiqh, ya, atau fikih yang disebut dengan apa? Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Atau al-fahmu ala Quran wa sunnah. Ya, amal fil ilm yakni al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi dimensi yang kedua dari hukum Islam adalah fikih. Fikih itu adalah pemahaman para mujtahid terhadap teks wahyu Al-Quran dan hadis. Sementara ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang ahkam syariah, hukum-hukum syar'i al-muqtasabu yang dihasilkan, yang diperoleh min adillatiha tafsiliyah dari dalil-dalil yang terperinci ya. Berarti dalam konteks ini dimensi fikih adalah dimensi hukum Islam yang merupakan ide, gagasan, pemahaman dari seorang mujtahid atau ulama. 6. Amma qismu salis, adapun yang ketiga, dimensi yang ketiga dari hukum Islam itu adalah konun ya. Konun dalam konteks ini bukan hanya yang ada di Aceh, tetapi seluruh ya peraturan undang-undangan dalam hukum positif
ya dalam sebuah negara state modern state ya, negara modern yang memiliki dimensi syariah atau dimensi Islam ya. Contoh di Indonesia misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan ya, perkawinan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ya, Undang-Undang tentang sukuk ya dan lain sebagainya. Jadi perundang-undangan ya yang ada atau peraturan hukum yang ada di negara modern yang memiliki ya nilai yang memiliki dimensi syariah itulah konun ya dalam konteks hukum Islam. 6. Amal hadzal yaum insyaallah nabhas kaifa al-farq bainal usulul fiqh wal qawaid al-fiqhiyah. 6. Kita mulai dari awal ya, kita pahami bersama bahwa yang namanya usul fikih itu adalah fondasi metodologi istimbatul ahkam atau isbatul ahkam ya. Jadi fondasi metodologi penetapan hukum Islam, usul fikih ya. Nah, dia adalah ilmu fundamental yang mempelajari kaedah dan metode untuk mengistimbat, ya menarik, melahirkan, menghasilkan hukum syariat dari dalil-dalil utama yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, jadi usul fikih ini memastikan bahwa setiap penetapan hukum fikih itu dilakukan secara logis, konsisten dan sesuai dengan sumber syariat yang autentik. Ya, itu usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penetapan hukum di dalam Islam. Ya, oke. Landasan sistematisnya kita bisa lihat bagaimana usul fikih itu dia berperan sebagai landasan sistematis agar penetapan hukum fikih dilakukan secara logis, konsisten dan sesuai dengan sumber syariah. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya hukum dalam konteks Islam itu tadi adalah berbeda dengan al-ahkam, dengan hukum itu berbeda ya. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia ya berarti hukum fikih gitu ya. Padahal fikih sendiri itu adalah hukum ya. Sementara dalam Islam yang namanya hukum itu adalah ahkamul khamsah, hukum yang 5, mulai dari wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh sampai ke haram. Ah, itu adalah hukum sebenarnya itu ya. Hukumnya apa? Ah, berarti hukumnya itu yang 5 itu, gitu ya. Nah, sementara fikih sendiri tadi adalah ya dimensi dari hukum Islam dalam konteks bahasa Indonesia yaitu hukum Islam. Ya, misalnya nih nanti ketika dasarnya kenapa disebut dengan apa harus logis dan konsisten. Misalnya ketika Mu'ad bin Jabal khainama ba'asa Mu'ad bin Jabal ilal Yaman, ya ini sering sekali kita bacakan hadisnya ya. Maka kemudian beliau mengatakan kaifa takdi au bima takdi, ya dengan apa engkau akan berhukum memutuskan suatu permasalahan. Yang pertama Mu'ad bin Jabal menjawab bi kitabillah. Kalau kemudian gimana kalau tidak ada ya. Maka bi sunnatin nabawiyah, dengan sunnah Nabi. Kemudian bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada. Maka Mu'ad bin Jabal menjawab ajtahidu birra'yi wala alu, ya aku akan beristihad dengan apa ra'yi, ya dengan kekuatan dari pendapat, kekuatan dari ra'yunya gitu ya. Bukan hanya akal sebenarnya ya, tapi kesaksian ra'yunya, dan tidak akan membiarkan hukum itu berlarut-larut tanpa adanya keputusan hukumnya. Nah, ya maka kemudian Rasulullah bersabda alhamdulillahilladzi ya arsala rasula rasulihi bima tardo rasula rasulallah, seperti itu. Jadi alhamdulillah berarti bagus itu intinya seperti itu ya. Ya ini contoh penerapan dari sisi usul fikihnya. Berikutnya kita perlu review sedikit ya. Kalau tadi saya bicaranya bedanya antara syariah fikih dan konun, kita akan membedakan antara syariah, kemudian fikih dan juga usul fikih ya. Sebenarnya kita fokusnya tuh ke fikih dan usul fikih, nanti spesifiknya adalah usul fikih dengan apa? Qawaid al-fiqhiyah. Jadi memahami perbedaan antara syariah, kemudian fikih dan usul fikih adalah kunci untuk menggali kedalaman hukum Islam.
Ya, kalau kita bicara tentang syariah, sekali lagi syariah itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang teksnya itu sudah qot'i, sudah pasti. Ya, kemarin hukum apa riba itu ya haram, jelas wa halallahu bai wa harrama riba. Kan udah clear tuh, udah jelas gitu ya. Kemudian juga misalnya itu membunuh itu juga haram. Al-qatil awal maktul finnar ya. Orang yang membunuh itu di neraka. Di neraka konteksnya spiritual dalam artian itu berarti tidak boleh. Bahkan nanti dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya la yakhillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali ada tiga. Ya, yang salah satunya itu adalah yang membunuhnya. Ya, oke, kita bicara tentang perbedaan antara syariah, fikih dan usul fikih ya. Tadi disebutkan bahwa syariah itu adalah hukum Allah Ta'ala yang bersifat tetap dan mutlak ya. Jadi dia sudah qot'i, ingat ya, kalau saya bilang qot'i itu berarti sudah pasti, sudah clear, sudah jelas, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah syariah. Jadi syariah itu yang sudah pasti sholat, ya, kemudian zakat, kemudian infak, sodakoh, nah, itu adalah syariah. Jadi yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tadi saya bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi juga di hadis banyak sekali, ya, banyak sekali dalam hadis itu yang sifatnya itu apa? Syariah sudah qot'i, ya. Oke. Nah, qot'i sendiri nanti di situ dari sisi perspektif hukumnya, ya itu juga bisa jadi menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, menjadi makruh atau menjadi haram. Ya tergantung yang mana, gitu ya. Yang kedua adalah fikih, ya. Ya, fikih itu adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Lebih spesifiknya bukan manusia ya, pemahaman dari mujtahid, ya para ulama, tokoh agama, tokoh ahli fikih terhadap syariah, ya terhadap nas teksnya itu. Ah, disitulah kemudian apa namanya kadang terdapat beberapa perbedaan ya. Ia bersifat dinamis, kontekstual dan bisa berbeda antar madhab karena interpretasi, karena penafsirannya ya. Misalnya tentang apa pernikahan, ya misalnya tentang ekonomi, ya bisnis, keuangan, tentang kesehatan, ya tentang berbagai hal kaitannya dengan apa? Dengan pemahaman, ya. Kadang disinilah kemudian terjadi banyak sekali perbedaan, ya dari sholat saja gitu kan ya. Kadang dari sisi gerakannya berbeda, dari sisi cara bacaannya juga berbeda. Nah, itu biasanya ya kita lihat ada sumbernya atau tidak. Seperti itu ya. Jadi walaupun dia adalah pemahaman, tetap saja pemahamannya itu tidak boleh lepas dari makna tekstualnya. Ya, maksudnya adalah begini, ketika kita membaca Al-Quran misalnya atau membaca hadis, kemudian kita memahami Al-Quran dan hadis itu ya sesuai dengan pikiran kita, ya pada dasarnya itu boleh selama tidak bertentangan dengan ya makna ya dari teks itu dan juga yang dipahami oleh para ulama ya. Karena nanti kalau hanya pemahaman bisa jadi ya sesuatu yang sifatnya itu mungkin ya sangat sifatnya itu pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu keagamaan ya. Nah, ini perlu dipastikan juga jadi bukan hanya pemahaman biasa tetapi pemahaman atau cara memahami yang juga dengan ilmu. Jadi tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan, jadi harus dilihat dulu ya. Kalau sembarangan nanti yang terjadi itu adalah interpretasi atau penafsiran yang tidak tepat ya, misalnya penafsiran dari orang-orang Syiah misalnya ya dikatakan itu antadbahu bakoroh ya, kata-kata bakoroh di situ dipahami bukan sapi betina tapi malah Sayyidah Aisyah misalnya ya, itu kan jelas salah gitu ya. Atau mungkin juga pemahaman dari masyarakat tradisional misalnya mengatakan apa wa aqimus shalah ya, maka tegakkanlah sholat, wa aqimus sholata lidzikri ya, wa aqimus sholata lidzikri ya, laksanakanlah tegakkanlah sholat untuk
zikr, untuk mengingatku. Oh, berarti sholat itu tujuannya mengingat ya, mengingat bahasa Jawanya itu eling gitu ya, ingat eling gitu ya. Maka kalau sudah eling, sudah ingat, ya udah nggak usah sholat lagi. Nah, itu pemahaman yang tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Mungkin ada juga nih kalau yang akhwat, yang ibu-ibu biasanya pakai jilbab, misalnya pakai hijab gitu. Yang penting kan hatinya, hatinya dulu pakai hijab baru fisiknya. Itu tidak tepat, tidak tepat. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan hijab dalam teks itu adalah apa? Adalah fisik ya. Dikatakan apa? Dikatakan tuh ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Itu kan jelas ya. Wahai Nabi ya, katakanlah kepada istri-istrimu, kemudian juga anak-anak perempuanmu, kemudian istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu kan clear, dia sudah jelas gitu kan ya. Artinya yang pakai jilbab itu ya fisik, bukan hati. Nah, itu tadi kaitannya apa dengan penafsiran ya, penafsiran atau pemahaman. Jadi bukan asal pemahaman fikih itu, tapi pemahaman yang didasarkan kepada juga metodologi dalam ilmu fikih ya, yang tadi al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah, seperti itu ya. Itu adalah fikih. Jadi fikih simpelnya itu adalah interpretasi mujtahid. Nah, ya, jadi pemahaman, penafsiran dari para mujtahid atau tokoh Islam. Ya, misalnya nih kita sering membaca kalimat lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, dinukum ya agama kalian, wali dan untuk saya ya din agama saya, ya lakum dinukum waliyadin. Berarti ya sudah, itu adalah batasan toleransi nih di dalam Islam gitu ya. Nah sekarang misalnya kan ini bulan Desember nih lagi rame-rame ini katanya Kementerian Agama itu mau buat apa Natal bersama gitu ya, perayaan Natal bersama. Gimana nih? Apakah lakum dinukum waliyadin? Apakah mungkin dengan konsepnya pluralisme atau mungkin juga Islam yang istilahnya inklusif dan lain sebagainya? Nah, itu kan kita bisa pahami, oh ini pemahaman mereka berarti ya, fikihnya mereka terhadap sebuah fenomena. Ya, makanya kita harus saya bisa memahami dengan baik. Ya, intinya fikih itu adalah pemahaman mujtahid. Yang kedua ada usul fikih, artinya ilmu yang mengatur cara dan prinsip penggalian hukum dari sumber-sumber syariah, ya metodologinya. Ini adalah metodologi. Jadi usul fikih itu adalah metode dalam menetapkan hukum Islam. Ya, seperti itu aja. Ya, jadi ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum Islam melalui ya kajian-kajian tentang teksnya, tentang usul fikihnya, tentang tentang istilahnya itu interpretasinya, pemahamannya, ya makna-makna dari teks yang tersirat dengan yang tersurat gitu ya, sampai kepada fenomena lain yang memengaruhi dari penetapan hukum itu ya. Intinya usul fikih itu adalah dasar-dasar dari ilmu fikih ya, dasar-dasar dari ilmu fikih. Oke, kita lanjutkan. Itu perbedaannya ya antara syariah, fikih dan usul fikih. Adapun kaidah fiqhiyah yaitu prinsip-prinsip umum, qawaid al-fiqhiyah. Kaidah itu dia singular ya, mufrad satu, sementara qawaid itu adalah jamak atau plural dari kaidah. Ya, jadi kalau kaidah itu satu kaidah, kalau qawaid itu adalah kaidah-kaidah ya. Jadi kaidah fiqhiyah ya. Jadi prinsip-prinsip umum dalam fikih ya. Orang menyebutnya nanti fikih itu dengan hukum Islam, padahal fikih itu hanya satu dimensi dari hukum Islam selain syariat dan juga qanun. Ya, baik. Kaidah fikih adalah kumpulan aturan umum ya, namanya disebut dengan apa? Kaidatul kulliyah ya. Kaidah yang kulliyah
ya, yang berfungsi sebagai jembatan untuk memahami berbagai cabang furu'iyah fikih ya, atau furu ya, cabang dari fikih ya. Ini kaidah fikih ini membantu para fuqaha untuk menetapkan hukum dengan pola pikir yang induktif ya, menyederhanakan proses pengambilan keputusan hukum ya. Jadi kalau usul fikih itu adalah metode-metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, sementara kaidah fikih itu adalah kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama untuk juga menetapkan suatu hukum. Ya, misalnya nih, nanti ada namanya itu qawaidul usul, qawaidul khamsah, ada 5 kaidah dasar, diantaranya adalah al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Al-umur bi maqasidiha ini dasarnya adalah firman sabda dari Nabi SAW, dikatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ada kaidah al-umur bimaqasidiha, kaidah ini adalah salah satu contoh utama yang menunjukkan betapa sentralnya niat dalam setiap perbuatan seorang muslim. Ya, al-muslim ala niyatihi. Ya, seorang muslim itu bisa dilihat dari sisi niatnya. Jadi kalau ada inamal amalu biniyat itu adalah hadis, sementara al-umur bimaqasidiyah itu adalah kaidah usuliyah, kaidah-kaidah pokok dalam ilmu kaidah fiqhiyah. Jadi al-umur bimaqasidiyah itu segala sesuatu tergantung pada maksud dan tujuannya. Kita kuliah di sini tujuannya apa sih? Ya, pengen dapat ijazah, oh, bagus, boleh aja. Pengen dapat gelar sarjana hukum, boleh saja gitu ya. Oh, biar dapat ilmu, oh, masya Allah nih gitu ya. Dapat ilmu ada bonus dapat gelar kan luar biasa. Seperti itu. Yang tidak boleh adalah ketika kita belajar tapi dengan niat untuk menjatuhkan orang lain atau niat belajar untuk kita sombong-sombongan gitu ya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Oke. Berarti kaidah fikih itu adalah kaidah-kaidah legal maxim ya, kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum yang sifatnya itu khusus ya, sifatnya itu terperinci. Oke ya. Baik, kita akan lihat beberapa qawaid atau kaidah-kaidah yang 5 tadi itu ya. Jadi ini ada namanya al-qawaidul kubro atau al-qawaid al-usul ya, qawaidul usul atau kaidah usul atau kaidah dasar. Kayaknya bahasa Indonesia sudah tahu ya, kaidah ya, kaidah dasar. Jadi 5 kaidah fikih ini merupakan pilar utama dalam pemahaman dan penetapan hukum Islam ya. Ini dibagi menjadi memberikan kerangka kerja komprehensif bagi para ulama dan praktisi hukum ya. Jadi kita bisa lihat misalnya yang pertama tadi adalah al-umuru bi maqasidiha. Niat menentukan perbuatan ya. Ini didasarkan kepada tadi hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih ya. Yaitu yang pertama. Jadi al-umuru bi maqasidiha. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi mohon maaf tadi saya belum cantumkan bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya belum nih ya. Jadi yang pertama ada al-umuru bi maqasidiha, yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak gugur oleh keraguan ya. Jadi dikatakan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi misalnya ketika kita sedang berwudu atau kita sudah berwudu nih, tiba-tiba kita tuh lupa sudah batal atau belum, maka yakinnya itulah yang lebih kuat. Yakin ya istilah oh saya yakin belum batal, ya udah berarti yakin belum batal gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya, ketika saya mau sholat, saya sudah sholat belum, saya udah wudu belum ya? Yakinnya belum, karena hukum asalnya nanti memang belum berwudu gitu kan ya. Nah, berarti keyakinan al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah oleh syak ya, keraguan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemudahan syariat ya. Dikatakan itu kemudahan dalam syariat tidak memberatkan ya. Dikatakan itu apa? Bahwasanya setelah al-yaqinu la yuzalu bisyak nanti ada
ad-dararu yuzal, kemudian juga al-masyaqqah tajribut taisir. Jadi yang ketiga kemudahan syariat ini terlalu disingkat ini yang Gama yang bikinnya ini ya. Harusnya itu adalah al-masyaqqah tajribut taisir ya. Jadi keadaan masyaqqah, keadaan susah, repot ya, maka akan menggantikan tajlibut taisir, akan diarahkan kepada kemudahan. Jadi sesuatu yang mungkin keadaan tertentu kita susah, misalnya kita mau sholat nih di pesawat gitu ya, mungkin susah gitu, ya udahlah dijamak saja, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir ya. Atau mungkin ketika kita mau berwudu ternyata susah airnya gitu ya, maka boleh bertayamum ya. Nah, ini banyak hal yang kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir itu, kesusahan itu akan mengarahkan kepada apa kemudahan. Maksudnya itu ketika terjadi kesulitan, kesusahan, kerepotan, maka kemudian itu boleh ditinggalkan untuk mencari yang lebih mudah. Biasanya ini yang paling contohnya itu adalah, contoh ekstrimnya itu adalah ketika mungkin kita ada di padang pasir, ya di Sahara gitu, kemudian tidak ada minuman lagi selain Homer gitu ya. Kita udah bahas kemarin ya. Ya maka kita boleh meminumnya sekadar untuk hidup. Ya bukan pas minum enak juga nih nambah lagi gitu ya. Tidak seperti itu ya. Sama juga mungkin ini juga nanti ketidaktahuan dan sebagainya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, jadi kesulitan itu ya kemudahan dalam saya itu tidak memberatkan. Islam itu adalah agama yang memudahkan bukan menyulitkan. Al-Islam itu adalah ad-dinun yusrun. Nastamir ila qawaid ar-rabi'ah ya. Masuk ke kaidah yang keempat yaitu menghilangkan mudarat ad-dararu yuzal ya. Ad-dararu yuzal ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, maksudnya apa? Perlindungan dari bahaya adalah tujuan utama syariat. Ya, kalau Pak Hartojo ini di bidang fikih lingkungan, ya ini kan berita terbaru tuh di Sibolga, Tapanuli, ya itu kan terjadi ya terutama kemarin yang di Sibolga, yang Tapanuli ya, di mana ini bukan banjir biasa ini gitu ya, ternyata banjirnya itu apa dipenuhi dengan kayu-kayu gelondongan gitu ya. Oh berarti itu kayaknya penebangan liar tuh kayaknya tuh gitu ya, dan itu banyak beritanya. Belum tentu benar sih, tapi minimal seperti itu ya, bahwasanya kemudaratan terus dihilangkan. Ini sebenarnya kalau dalam konteks hukum keluarga atau hukum yang sifatnya personal itu ya pokoknya semua yang memudaratkan itu ya harus dihilangkan, ya harus dihindari. Ya, misalnya tadi kenapa khamar ya, kenapa narkoba itu diharamkan? Ya karena memang memudaratkan, ya wa ismuhuma akbar min naf'ihima ya. Jadi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Nah, gitu ya. Mungkin kemarin kita yang bicara tentang rokok juga mungkin punten ini ya. Mungkin sama juga. Adalah manfaatnya rokok itu ada manfaatnya gitu ya. Tapi mungkin ya bisa jadi saya salah gitu ya. Ismuhuma akbar min naf'ihima. Jadi mudorotnya itu lebih banyak. Terutama ini orang-orang kesehatan ya. Benar-benar orang kesehatan tidak ada yang rokok nih gitu ya. Karena soalnya dokter tapi ngerokok juga gitu ya. Itu juga jadi masalah juga ini. Jadi dokter tapi ngerokok, aduh, jadi kita susah edukasi ke masyarakatnya gitu ya. Jadi kemudaratan terus dihilangkan. Jadi semua hal yang memudorotkan, yang membuat apa namanya itu kita itu ya susah gitu ya, yang memberikan mudaratah tadi ya. Misalnya kalau di Al-Quran kan dikatakannya kullu fil ardi halalan thayyibah ya, makanlah di bumi ini yang halal dan thayyib ya. Definisi halal sudah jelas, definisi thayyib berarti misalnya yang sakit asam urat gitu kan ya, itu kan sebaiknya tidak memakan apa yang kacang-kacangan gitu ya. Mungkin yang penyakit jantung, kolesterol itu berarti tidak thayyib untuk dirinya ya, sementara untuk orang lain bisa jadi toyib. Ad-dororu yuzal dalam konteks lingkungan tadi berarti mestinya HPH, hak pengelolaan hutan, kemudian juga pembangunan di wilayah-wilayah serapan air ya, dan lain sebagainya mestinya itu dilarang gitu ya. Artinya itu perlu dilindungi ya kelestarian alamnya. Jadi dalam konteks lebih luas lagi ad-dororu yuzal, kemudaratan terus dihilangkan ya, berarti ya jangan sampai ada pengelolaan hutan yang merusak lingkungan.
gitu ya. Termasuk juga kalau dalam konteks apa nuklir misalnya gitu ya, ya berarti yang mungkin mengarah kepada kemudaratan sebaiknya dihilangkan. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah segala yang memudaratkan, segala yang memang merusak itu dihilangkan. Harusnya itu ya dihilangkan, dimusnahkan, dihindari, dijauhkan, ditinggalkan. Nah ya, ini menarik dan nanti dari 5 ini ada lagi ya turunannya lebih kurang antara 40 kaidah fikih dan terus berkembang. Ada bukunya, saya juga punya ini kalau ini bukunya siapa nih? Abdul Wahab Khalaf nih ya, ini ilmu usulul fiqh ya. Ini penerbit Darul Hadis ya. Mana ya Darul Hadis dari mana nih penerbitnya biasa di belakang ya. Darul Hadis, ini saya beli udah lama sekali nih ya. Ini Beirut ya. Ismul Kitab, Ilmu Usul Fikih, Ismul Malik, Abdul Wahab Khalaf, Ismul Muhakkik, kemudian Syamil Hukut Taba Mahfudah Lin Nashr, ini di Tabaun Nasr Tauzi Darul Hadis Qahirah Kairo. Ini ya, ini bahasa Indonesia juga ada, saya juga punya bahasa Indonesia juga nih, ini yang bahasa Arabnya dari Kairo, Ilmu Usul Fikih, kemudian yang bahasa Indonesianya itu Kaidah Hukum Islam, ini penerbitnya Diponegoro kalau nggak salah ya. Oh, Pustaka Amani ya. Pustaka Amani Jakarta. Nah, ini yang buku lama banget, sangat legend sekali untuk mahasiswa hukum Islam, ilmu usul fikih. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Arabnya. Nah, saya juga udah saya jadikan buku juga. Ini bukunya yaitu metode penelitian hukum Islam. Jadi nanti harus punya nih ya. Nanti saya kasih lah gratis e-booknya lah ya. Kalau Pak Hartoyo ke kantor saya nanti saya kasih gratis deh bukunya insya Allah ya. Ya, silakan nih. Ini bisa digunakan untuk kaitan dengan apa? Nah, termasuk dalamnya itu ada kaidah fiqhiyah. Nah, last yang terakhir adalah al-adah muhakkamah. Asal hukum dari adat itu adalah mubah atau boleh. Ya, ini gamak salahnya di sini nih. Tadi ketika nomor 3 mengartikan dengan kemudahan syariat, padahal itu adalah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kemudian yang kelima ini asal hukum adalah mubah. Maksudnya adalah asal hukum al-adah muhakkamah. Jadi adat kebiasaan di masyarakat itu adalah bisa menjadi dasar hukum. Ya, segala sesuatu yang tidak oleh syariat adalah mubah atau boleh, ya, perlu dijelaskan gitu ya. Jadi intinya di kaidah al-qaidatul khamisah, ya di kaidah yang kelima ini adalah bahwasanya setiap adat kebiasaan budaya tradisi itu hukumnya itu boleh selama tidak ada larangan atau tidak ada yang diharamkan. Atau lebih spesifik sebenarnya setiap adat, kebiasaan, tradisi, budaya itu bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini kan kadang kadang itu apa ya banyak kepentingan keduniaan, jabatan dan lain sebagainya. Kemarin ada mahasiswa di semester lain gitu ya, dia bertanya ke saya, Pak, gimana berarti hukum apa mengikuti perayaan Natal nih yang mau datang. Kebetulan saya ngajarnya di pemikiran modern dalam Islam gitu ya. Gimana nih? Ya, saya bilang ya kita pahami dulu dari konteks tadi lakum dinukum waliyadin ya. Kemudian yang kedua keyakinan, mungkin bisa mengambil dari al umuru bima qasidiha. Niatnya apa sih ke situ ikut datang acara itu gitu ya. Apakah dia meyakini atau mungkin ya udahlah cuma nggak enak aja gitu kan ya. Nah, acara apa istilahnya tuh alasan nggak enak itu kan ada sebabnya. Kemudian yang berikutnya juga nanti dari sisi apakah menghormati agama lain itu harus seperti itu ya. Apalagi kalau muncul keyakinan pluralisme. Pluralisme itu adalah yang paling ekstrim itu pluralisme adalah menganggap semua agama itu sama gitu ya. Ya udah semua agama kan sama, semua agama itu baik ya. Apalagi dalam Islam kan jelas inna dina indallahil Islam gitu ya. Jadi kalau ada perayaan bersama gitu kita lihat dulu apakah bisa itu ada dasarnya gitu ya. Dilarang tidak oleh syariat Islam. Nah, seperti itu ya. Termasuk mungkin tadi misalnya ada alasan misalnya ada orang nih ya. Ada orang kemudian dia bawa jeruk, bawa
makanan, sesaji gitu, kemudian diletakkan di bawah pohon besar misalnya. Di Empang itu ada pohon besar itu ya, tapi soal di situ udah nggak ada sih kalau di Empang gitu ya. Jadi waktu ada pohon beringin besar tuh di pojok gitu ya. Nah, ketika ada orang meletakkan di situ makanan gitu ya, mungkin ada jeruk atau mungkin ada ayam goreng gitu ya, taruh di situ. Nah, itu apa tuh? Kalau kita bilang al umur bima qasidiha, tergantung pada niatnya. Niatnya mungkin untuk ngasih makan kucing gitu ya, ngasih makan hewan, yang ngasih makan kucing, ngasih makan hewan jangan taruh di bawah pohon lah, taruh aja di tengah lapangan gitu atau di sampingnya yang banyak kucing gitu ya. Atau itu untuk binatang ini kan semut atau apa yang nggak segitunya kali kan kelihatan juga berarti ini memang meyakini adanya kekuatan di pohon itu, kemudian dia agar berlindung itu memberikan sesajian atau sesajen lah ya, sajen gitu ya. Nah ini mohon maaf nih mungkin yang kalau kita pernah ke Bali kan, saya beberapa kali ke Bali itu kan ya memang karena keyakinan mereka kan seperti itu di sana gitu ya. Jadi ya itu berbeda gitu. Kalau kita bicara tentang Islam ya, kalau tadi yang agama lain ya lakum dinukum waliyadin, silahkan saja ya sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, jadi tradisi itu ya sebenarnya apa istilahnya itu bisa dijadikan dasar hukum misalnya nih ya. Banyak sekali nih kita bisa kembangkan dalam bidang ekonomi, bisnis, keuangan, dalam keadaan yang sehari-hari dan sebagainya itu juga sangat banyak sekali ya. Jadi intinya itu adalah adat kebiasaan itu boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu ya. Jadi ada syaratnya. Ya ada syaratnya. Ini sebenarnya ini yang menunjukkan Islam itu sangat dynamic, sangat dinamis. Ya, misalnya kita itu sebagai Muslim, ya mungkin atau Muslimah juga dari Bu Siti ya, kita kan memakai pakaian apa saja. Ya ini prakteknya seperti ini. Kita memakai pakaian apa saja, laki-laki ataupun perempuan boleh selama menutup aurat, gitu kan? Jadi kata-katanya di depan dulu. Ya memakai pakaian apa saja, ya pakaian dalam model apa saja boleh selama ya menutup aurat, gitu ya. Nanti mungkin ada tambahan lagi misalnya tidak merupakan kekhasan dari misalnya agama atau kepercayaan lain. Kan ya. Misalnya ada orang yang pakai kalung gitu ya. Kalung itu ada salibnya padahal dia muslim. Biasanya artis itu ya, artis yang mungkin karena perannya atau mungkin karena istilahnya itu apa ya, ya karena tuntutan profesinya gitu, atau mungkin cuma nggak tahu gaya-gayaan gitu ya, itu kan simbol agama orang lain ya tidak diperbolehkan gitu ya. Nah itu prakteknya implementasinya di situ ya, al-ada muhakkamah ya, hukum itu bisa dijadikan sebagai atau adat itu bisa dijadikan sebagai hukum pertimbangan penetapan hukum di dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu ya. Jadi lima kaidah ini ya, al umuru bimaqasidiha, al yaqinu la yuzalu bisyak, kemudian al masyaqqah tajlibu taisir, kemudian ad dararu yuzal, kemudian al adamu muhakkama. Ini lima qawaidul khamsah ya, lima kaidah usul atau pokok di dalam Islam ya. Dari kaidah-kaidah ini kemudian para ulama itu menurunkan lagi ke dalam tadi lebih dari 40 kaedah. Fungsinya untuk apa? Untuk menetapkan hukum agar lebih mudah sehingga tidak perlu mencari istilahnya itu ini dasarnya apa nih misalnya nih ya, misalnya tadi saya kasih contoh apa ya, misalnya itu dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya seorang itu pakaian lah gitu ya. Seseorang itu memakai pakaian mungkin apa ya mirip dengan agama orang lain lah gitu ya, mirip agama orang lain gitu ya. Nah, kemudian apa hukum ya udah dikatakan itu apa, al ada muhakama ila dalat dalil ala ala nahi ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kaidah ini ketika satu permasalahan dalam Islam itu yang kemudian apa istilahnya itu memerlukan adanya hukum ya yang pasti ya, yang pasti yang memang dasarnya itu dari kaidah ya. Misalnya kemarin tuh kaitannya dengan misalnya apa nih tentang transplantasi organ misalnya ya.
transplantasi organ misalnya. Nah, itu hukumnya apa? Kalau kita pakai usul fikih kan lebih panjang, ya lebih panjang, ya. Tapi ternyata transplantasi ginjalnya itu ternyata ginjal misalnya itu ternyata mudaratnya lebih banyak. Oh berarti nggak boleh dong. Kenapa? Ad-dororu yuzal. Ya memudaratkan bagi yang memiliki ginjal. Misalnya ginjal itu cuma satu misalnya, gitu ya. Atau mungkin yang kita sering ini ketika ketika mau donor darah gitu ya, ternyata pas diperiksa itu memang nggak mungkin untuk dilakukan pengambilan darah, ya. Ya itu berarti kan ya di secara umum juga pasti nggak boleh lah kalau darahnya maksa diambil ya nanti malah memudorotkan dari orangnya itu kan. Nah, seperti itu ya. Sehingga ad-dororu yuzal, al-masyaqqah tajlibu taisir, kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak, kemudian al-umuru bimaqasidiha sampai al-ada muhakama itu menjadi kaedah usul dalam kaedah fikih ruang lingkupnya usul fikih dan Islam. Oke, kemudian mungkin ada yang nanya, kira-kira kaidah fikih itu sumbernya apa ya? Kaidah fikih sumbernya apa nih? Jadi kaidah fikih tidak muncul begitu saja, melainkan berakar kuat pada sumber-sumber hukum Islam yang paling fundamental. Ya, ini menunjukkan kedalaman dan juga otoritas kaidah-kaidah tersebut. Ya, jadi kalau pakai kaidah itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena langsung to the point ya kepada qawaid al-kulliyah ya, kaidah-kaidah yang umum yang mencakup di bawahnya itu hukum-hukum yang memiliki kesamaan. Ya, dasarnya sama ya. Mulai dari kaidah fikih itu misalnya al-umur bima qasidi itu kan kaitannya dengan apa? Innamal a'malu binniyat gitu kan ya. Kemudian juga hadis dari Nabi sebagai ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au sifatin au takririn ya. Kemudian asar ya, pemahaman tafhimus sahaba ala qawaid al-fiqhiyah. Kemudian juga ijtihad ya. Ijtihad fuqaha ini adalah kesungguhan atau usaha keras dari ahli hukum Islam dalam menarik kesimpulan hukum. Nah ya, ini perlu dilihat nih benar-benar mereka sungguh-sungguh atau tidak. Kalau para ulama dulu ya memang sangat luar biasa. Kalau sekarang itu kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya, kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian apa justru agak aneh gitu ya, aneh dalam artian tidak sesuai dengan misalnya itu dengan apa dengan kesepakatan ya nanti masuk ke ijma misalnya begini, misalnya bunga bank misalnya gitu kan ya, bunga bank kan majelis ulama itu kan sudah jelas mengharamkan gitu kan ya. Tapi kok masih ada ya orang mengatakan boleh-boleh saja gitu. Dasarnya apa? Ya mungkin dia merujuk kepada beberapa tokoh, tapi itu sad, sad itu artinya itu aneh. Sad itu artinya ya penuh dengan keraguan-raguan. Kenapa? Karena yang MUI saja sudah memberikan fatwanya, sudah clear, sudah jelas ya. Nanti Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga nanti Majma' Fikih Al-Islami, kemudian juga apa ada juga nanti Lajnah untuk apa di Saudi Arabia sana di semua mengatakan yaitu adalah riba. Ya jelas sekali. Oke. Nah, contohnya misalnya di sini ada kata-kata ad-dororu yuzal ya. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Ini berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat yang kuat dalam syariat serta kaidah la dororo wala diror. Itu adalah hadis dari Nabi SAW. Dan nanti ada di video saya di YouTube itu ada juga yang membahas tentang satu-satu tentang sumbernya ya dari kaidah fikih. Kebetulan saya mengajar di UPN Veteran Jakarta juga di ayat hadis ekonomi ya. Itu termasuk juga tentang bagaimana kaidah-kaidah fikih itu ya. Artinya bahwa setiap kaidah fikih itu diuji kesesuaiannya dengan dalil utama sebelum menjadi pedoman yang mapan. Jadi kaidah itu sudah diuji cobakan lah istilahnya. Kalau dalam konteks sains ilmu pengetahuan itu dia menjadi sebuah teori utama, menjadi teori utama, gitu ya. Ini adalah sumber dari kaidah fiqhiyah. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah perbedaan mendasar. Nah, ini ya. Jadi beda antara usul fikih dengan kaidah fikih. Kita lihat ya. Jadi walaupun saling melengkapi, usul fikih dan kaidah fikih itu memiliki fokus dan fungsi yang berbeda dalam ilmu hukum Islam. Usul fikih dia fokus pada dalil dan metodologi penggalian hukum dari sumber
primer. Ya, jadi usul fikih itu sumber primer dan fokus kepada metodologi atau cara dalam menggali hukum. Ya, menggali itu artinya bisa melahirkan, bisa menghasilkan, atau juga mencari dasarnya. Makanya nanti ada dua istilah. Yang pertama adalah istimbat, ya, istimbatul ahkam. Istimbat itu artinya melahirkan atau menghasilkan hukum dari nas, dari ayat Al-Quran dan hadis, itu namanya istimbat, ya. Sementara istidlal itu adalah mencari dalil, ya, mencari dalil yang sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Nah, itu namanya istidlal, ya. Contohnya, ya, di sini ada menjelaskan. Jadi yang kedua itu karakternya adalah menjelaskan bagaimana hukum diturunkan dari Al-Quran dan hadis. Jadi istimbatnya tadi itu diturunkan, dihasilkan, dilahirkan. Misalnya ketika kita baca wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Oh, di situ ada kata-kata la, jangan. Jangan itu berarti larangan. Larangan itu berarti al-amru atau an-nahyu litahrim. Larangan hukum asalnya dalam Al-Quran itu adalah haram. Ya, tidak boleh. Kemudian mendekatnya tidak boleh, berzinanya boleh dong, ya tidak, aglab, ya. Nanti ada kaidah mengatakan itu lebih lagi. Jadi ketika penetapan hukum itu yang jalannya, arahnya, maka yang dituju itu lebih haram lagi. Nah, seperti itu, ya. Contohnya misalnya ada al-amru lil wujub ila antas rifahu qarinah, ya. Jadi perintah itu al-amru lil wujub, ya, perintah di dalam Al-Quran itu wajib kecuali ada indikasi lain, ada dasar lain, ada argumentasi lain, ada dalil lainnya. Ya, misalnya ada kata-kata apa nih, perintah dalam Al-Quran, ya. Perintah dalam Al-Quran itu misalnya itu apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu kan nggak ada dalil yang mengatakan oh berarti sholatnya itu nggak wajib, tidak ada, ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan apa, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa tasummu ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kan jelas gitu, ya. Jadi hukumnya tetap menjadi wajib, ya, terutama nanti yang 5 waktu. Sedangkan yang lainnya, hukum sholat yang lainnya itu menjadi Oke, ya. Sementara kalau kaidah fikih, ya, kalau usul fikih itu fokus kepada cara menetapkan hukum. Sementara kalau kaidah fikih, fokus pada prinsip umum yang mengatur tindakan mukallaf. Ya, mukallaf itu adalah orang yang bertanggung jawab secara hukum. Nah, gitu, ya. Jadi fokus pada prinsip umum, kaedah. Kaedah itu sama dengan prinsip, ya. Jadi prinsip umum yang mencakup hukum-hukum yang ada di bawahnya itu sama, ya. Jadi dirumuskan. Jadi membaca ayat ini, membaca hadis ini, membaca kemudian itu berbagai penjelasan, maka buatlah kaidah al-umuru bi maqasidiha, ya. Misalnya terjadi pembunuhan, gitu, ya. Pembunuhan itu kan ada apa, bi imadin, bi ghairi imadin kalau dalam jinayah Islam. Jadi pembunuhan itu ada yang memang sengaja membunuh, ada yang tidak sengaja membunuh, gitu kan, ya. Ketika seseorang itu mungkin dia membawa pistol atau membawa anak panah, gitu, ya. Kemudian tiba-tiba pistolnya itu kena seseorang, ya. Ketika memanah kena seseorang dan meninggal, maka itu bi ghairi imadin, gitu, ya, tanpa sengaja. Hukumnya tentu saja bukan dibunuh balik, gitu, ya, karena dia memang tidak sengaja, ya. Nah, nanti tanpa, bahkan tidak ada perencanaan. Tapi ketika seseorang itu membunuh dengan sengaja, ya, misalnya dia sengaja dari awal itu apa sudah membawa pisau, ya, untuk membunuh orang dari awal. Oh, itu sengaja. Itu nanti di apa namanya, di fikih jinayah atau di kriminologi, ya, itu akan kelihatan. Terutama nanti yang mungkin akan fokus di apa, hukum kriminal, ya, hukum apa namanya itu, ya, hukum kriminal, ya, hukum tentang pidana, hukum pidananya. Kalau perdatanya, ya, kelihatan juga perdata misalnya ketika utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Kan, ya, wahai orang yang beriman, apabila kalian itu bertransaksi tidak secara tunai, faktubuh, tuliskanlah. Nah, tuliskan itu kan al-amru lil wujub, berarti wajib menuliskan. Tapi kemudian baca lagi ayat berikutnya.
fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Ya, jadi kalau saling percaya, kemudian akadnya itu mungkin 1.000 2.000, ya tidak menuliskan pun tidak apa-apa, berarti hukumnya bukan lagi wajib. Ya, tapi dalam transaksi besar itu bisa menjadi sebuah kewajiban seperti itu ya. Oke, kemudian jadi kalau di kaidah fikih itu fokus pada prinsip atau kaidah umum yang mengatur tindakan mukallaf atau manusia, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah meringkas hukum-hukum cabang yang menjadi prinsip umum yang mudah diterapkan. Ya, artinya begitu banyak hukum-hukum gitu kemudian digabungkan menjadi satu kaedah usul. Dalam metode penelitian itu namanya grounded theory, ya. Jadi grounded theory ini adalah satu teori dasar yang dihasilkan dari berbagai fenomena yang ada. Ya, jadi meringkas hukum-hukum cabang menjadi prinsip umum yang mudah diterapkan. Ya, misalnya mungkin ada yang bertanya, gimana nih, apa nih tentang vaksin misalnya gitu ya, tentang vaksin gitu kan, itu gimana nih? Atau mungkin ada yang nanya nih, gimana nih kalau orang kecelakaan atau mungkin kena racun atau apa, amputasi gitu ya, dipotong kakinya misalnya gitu ya. Ya karena memang ad-dororu yuzal gitu ya, ad-dororu yuzal yang memudorotkan itu harus dihilangkan. Kalau dia tidak diamputasi maka ya akan berbahaya. Kalau racun berarti racunnya itu akan menular. Kalau umpamanya tadi misalnya apa kecelakaan atau apa ya bahaya lah kalau nggak dipotong. Ad-dororu yuzal. Tapi bukan hanya itu aja, banyak masalah-masalahnya yang menunjukkan kepada ad-dororu yuzal. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Gimana nih yang suka naik motor nih, kemudian di jalan itu banyak polisi tidur. Itu polisi tidur itu kemudorotan nggak tuh? Gitu ya. Kalau kalau polisi tidurnya itu apa tanggulnya itu tinggi ya mutorot itu ya. Itu berlebih-lebihan ya sedang-sedang saja lah gitu ya. Soalnya ada teman bukan teman ya mahasiswa saya itu dia jurusan hukum Islam juga dia menulis skripsinya itu tentang hukum polisi tidur dalam Islam. Gimana nih? Kalau Pak Hartoyo pakai mobil mah nggak kerasa kali ya, nggak terlalu kerasa gitu ya. Jadi hukum polisi tidur dalam hukum Islam gitu ya. Jadi polisi tidur dalam hukum Islam. Jadi gimana nih yang paling apa yang paling kerasa yang bawa motor biasanya kerasa banget gitu ya. Apalagi kalau polisi tidur tinggi, cukluk 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 gitu ya. Nah, itu. Tapi ada juga yang lebih parah lagi adalah ad-dororizal itu adalah yang biasa pakai motor terus motornya itu knalpot itu diarahkan ke muka kita tuh ya sengsara sekali itu kan ya kalau yang pakai motor kemudian apa knalpotnya itu diarahkan ke kita itu doror atau mudorot gitu ya la dororo wala diror jadi kalau kita nanya hukum apa ya mengendarai kendaraan motor yang knalpotnya itu mengarah ke muka orang yang di belakangnya hukumnya apa. Gitu ya. Ya, pertama bisa kita cari dari Al-Qur'annya, tadi hadisnya itu la dorora wala diror, atau tadi pakai kaidah fikihnya itu ad-doror yuzal, atau mungkin orang mah motor itu udah nggak pakai apa, sudah nggak pakai apa asap ini asapnya itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, itu yang keseharian kita gitu kan ya kelihatan sekali gitu ya. Itu atau mungkin yang sama yang kemarin katakan udah ini pakai mobil bagus gitu ya, tahu-tahu dari jendela itu ngebuang apa bekas air mineral gitu ya, bungkus buras gitu ya. Nah, itu kan memudorotkan itu ya, sangat memudorotkan sekali. Atau membuang sampah sembarangan seperti kemarin yang di kali gitu ya. Itu kan juga memudorotkan. Oke ya. Jadi ad-doror yuzal, mudorot itu harus dihilangkan. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya, kemudian usul fikih jadi berbeda ya. Jadi usul fikih ini dia lebih komprehensif, lebih mendalam, sementara kaidah itu sudah menjadi sebuah kaidah baku yang bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Seperti itu. Al-farq baina usulul fiqh wal qawaid al-fiqhiyah wa tatbiqatuha fi syariatil islamiyah au fi yakni yaumiyatil insaniyah. Nastamir. Next. Berikutnya adalah proses istimbat. Ini paling penting nih Pak Hartoyo nih dan yang lainnya. Jadi ketika ingin tahu ya kemarin ya ketika
seorang ahli hukum itu ditanya apa hukumnya misalnya itu money changer gitu ya, apa hukumnya money changer ya, kemudian apa hukumnya vaksin meningitis ya, apa hukumnya transplantasi apa organ tubuh gitu ya, apa hukumnya misalnya itu bayi tabung misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ya kita jawabannya itu bisa langsung, tapi di otak kita itu muncul, oh berarti ketika ditanya apa hukumnya dalam Islam, berarti otak kita tuh berpikir, ya berarti kalau kasus dulu berarti dia adalah istidlal. Ya, istidlal artinya mencari dalil yang menguatkan. Ya, yang menguatkan yang bisa menetapkan hukumnya. Kalau kita membaca teks dulu, maka kemudian itu adalah istimbat. Jadi hubungan antara usul fikih dan kaidah fikih merupakan sebuah siklus yang integral dalam proses istimbatul ahkam. Ya, yang pertama kita lihat, kalau usul fikih itu menyediakan alat dan metode untuk menafsirkan dalil-dalil syariat. Ya, tadi misalnya dikatakan itu apa ya? Yang orang kadang salah paham, qatilul ladzina yuqatiluhum. Bunuhlah orang-orang yang membunuh atau memerangi kalian. Wah, itu kesan, berarti ekstrim sekali dalam Islam. Ya bukanlah, konteksnya apa? Ya ketika kita tidak kita tidak membunuh, ya kita akan dibunuh, gitu kan ya. Kan jelas itu dalam sebuah konteks peperangan gitu ya. Sebenarnya dalam konteks ekonomi juga sangat mungkin ketika Profesor Dr. Didin Hafidudin ya ketika beliau menafsirkan di surat An-Nisa ayat ke-29 ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, dikatakan la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Konteks sebelumnya Prof. Didi menyebutkan bahwa wala taqtulu anfusakum itu adalah wala taqtulu kasaba minkum atau wala taqtulu yakni iktisodikum. Jangan kalian itu membunuh perekonomian saudara-saudara kalian. Nah, gitu ya. Dengan saudara-saudara kalian artinya itu apa? Kita beli makanan, minuman itu di apa tempat yang ada AC-nya. Padahal di situ menjual alat kontrasepsi di depan lagi. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Kita nggak mau beli di rumahnya Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Atau mungkin saudara-saudara kita Muslim yang mungkin keuntungannya itu digunakan untuk sekolah, untuk pesantren anak-anaknya. Jadi walatak tulu anfusakum, bukan hanya tidak boleh membunuh diri kalian, tapi membunuh juga perekonomian dari saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, itu ya. Jadi menyediakan alat dan metode untuk menafsirkan dalil-dalil syariah. Makanya ya mahasiswa ilmu hukum ini harus membaca Al-Quran. Ketika membaca itu harus dipahami ini maknanya apa ya, dalam dimensi hukum ini apa ya. Oh, gitu ya. Mungkin kata-kata atau ayat yang paling familiar, fangkiku ma tobalakum minan nisa masna wasulasa warruba warruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Ya, nikahilah fangkihu ma tobalakum minan nisa ya. Nikahilah oleh kalian itu dari para perempuan itu ya, masna wasulasa warruba ya, dua tiga atau empat. Wa in kuntum ala ta'dilu, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, maka fawahidatan, maka satu saja gitu ya. Auma malakat aimanukum. Nah, di situ juga ada penafsiran lain lagi juga, auma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Gimana nih zaman sekarang gitu kan ya. Jadi banyak ya. Nah, istimbatul dalil berkaitan dengan proses penggalian hukum dalam Al-Quran dan hadis menggunakan metodologi usul fikih. Ya, jadi istimbat itu artinya menghasilkan hukum dari dalil dari Al-Quran dan hadis, itu istimbat ya. Istanbato yastanbitu istimbaton, to ya, pakai to itu ya sebenarnya ya, bukan pakai ta, istimbat to itu ya. Yang kedua adalah aplikasi hukum baru, di mana kaidah-kaidah ini membantu menjawab masalah hukum baru sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kaidah fikih itu biasanya nanti akan menghasilkan ataupun juga akan memberikan keputusan pada hukum-hukum baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya dalam ekonomi balik ya, misalnya itu gimana sih hukum uang kertas? Sekarang itu bukan hanya uang kertas ya, uang digital
gitu ya. Kalau dalam dimensi hukum tuh mungkin gimana sih korupsi itu kayak gimana sih sebenarnya? Ketika dibilang korupsi itu mencuri. Bisa sih gitu ya, korupsi itu mencuri bisa gitu ya, tapi ikhtilas juga bisa juga karena korupsi itu kan berbagai macam modelnya, jadi bukan hanya mencuri gitu ya. Bahkan cenderung itu ya apa istilahnya itu korupsi itu adalah proses ketidakαμanahan yang kemudian mengambil dari harta yang diamanahkan kepada dia. Nah, itu di antara yang lain juga ada gratifikasi dan sebagainya. Berarti dia sebenarnya bukan mencuri gitu ya. Nah, kalau mencuri itu kan kalau dalam ini dalam makna hukum Islam ya, mencuri itu adalah mengambil harta orang lain ya tanpa izin dari tempat penyimpanannya. Jadi hartanya itu disimpan. Ya, kalau tidak disimpan, ya misalnya di lapangan gitu, itu bukan mencuri namanya. Ya, bukan mencuri, tapi itu adalah apa tuh? Ya, bisa gosok gitu ya, ya bisa mengambil harta orang lain yang bukan penyimpan data, dia makna itu bukan syariah. Jadi kalau dalam hukum Islam dia itu harus jelas definisinya, ya. Nah, berzina misalnya itu, berzina itu ya jelas gitu ya. Kalau Nabi SAW itu mengibaratkan itu dengan apa? Antara timba dengan sumur. Yang orang modern nggak tahu sumur kali ya. Kalau Pak Harto tahu sumur gitu ya. Soalnya di kota itu udah nggak ada sumur gitu ya. Oke ya, jadi definisinya harus jelas. Itu kadang digunakan sih oleh orang-orang liberal itu kadang untuk apa istilahnya itu mencari-cari dalil, mencari-cari kesalahan gitu ya. Misalnya kan zina itu begini, berarti kalau begini itu bukan zina gitu ya. Dia mungkin ya ya jalan zina saja, hukumnya haram sih, tapi tidak bisa dikatakan berzina gitu. Nah, itu obrolan orang dewasa lah ya. Kita ganti lagi. Kayak muncul kaidah fikih ya dari hasil istimbat ya terbentuklah kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum dan praktis ya. Artinya apa? Jadi usul fikih itu kan metode untuk beristimbat. Ya, metode cara kumpulan-kumpulan kaidah untuk beristimbat. Dari istimbat itu kemudian ditemukan apa? Hukum-hukum baru gitu ya. Hukum-hukum yang ada yang sifatnya itu kecil-kecil bukan kecil ya, banyak beraneka ragam. Nah, kemudian ketika disatukan ternyata ada bisa dijadikan sebuah kaidah umum. Ini teori kerjanya. Dalam sains teori juga banyak sekali sebenarnya itu di biologi itu juga cukup banyak tuh sebenarnya itu ya tentang hal-hal yang sifatnya umum. Paling banyak ya kalau di biologi itu misalnya apa ya binatang yang menyusui itu biasanya adalah binatang atau makhluk yang memiliki memiliki ini daun telinga gitu ya. Manusia punya daun telinga berarti menyusui juga gitu ya. Nah, itu kan kaidah umum. Jadi dalam sains juga seperti itu. Jadi kaidah umum oh iya, kemudian semua ikan itu adalah bernafas dengan insan. Insan atau insang ya. Insang ya. Jadi kalau ada makhluk di laut yang bernafasnya bukan dengan insang berarti gitu ya, berarti dia bukan ikan. Nah, gitu ya. Nah, itu juga bagian dari kaidah. Termasuk juga misalnya tadi ada mamalia, kemudian juga reptil misalnya. Reptil itu adalah begini, 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 begini. Jadi ada kaidah-kaidahnya yang kemudian diterapkan. Oh iya, ternyata betul. Ya, kemarin saya ngelihat film, bukan film, saya lihat videonya si Nas Daily itu tentang ateism, tentang ateis dan juga tentang evolusi, terutama the origin of speciesnya ini siapa Charles Darwin ya. Ketika dia memerhatikan ya burung gitu ya. Ini burung ini sama kok. Yang satu paruhnya itu panjang, yang satu paruhnya itu pendek, yang satu kakinya panjang, yang satu kakinya pendek. Ya harimau, ini kok harimaunya tuh kok apa namanya tuh belangnya kok beda. Ini tutul-tutul, ini kayak begini, ini kayak begini, gitu ya. Maka kemudian memunculkan teori tentang evolusi itu. Tapi lebih dari itu bukan sekadar evolusi itu mungkin masih belum berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ideologi di balik evolusi itu, yaitu materialisme dan juga saintifikisme, di mana ya mereka meniadakan adanya Tuhan, adanya pencipta, dan meyakini semuanya itu adalah hasil dari sebuah rekayasa, bukan rekayasa, hasil dari sebuah ya evolusi ya yang terjadi di alam semesta ini tanpa adanya campur tangan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kembali ke sini berarti ya kaidah-kaidah yang umum itu kemudian dihasilkan dari yang sifatnya itu terperinci yang beda-beda kemudian dijadikan satu kaidah umum. Ya, ini proses istimbat dari usul fikih ke kaidah fikih. Kemudian
peran usul fikih dan kaidah fikih dalam kehidupan muslim ini sangat banyak sekali. Jadi disiplin baik itu kaidah fikih ataupun usul fikih ya, ini sangat penting dalam teori hukum ya. Dia memiliki peran krusial dalam membimbing kehidupan seorang muslim ya, memastikan relevansi dan juga adaptasi dari hukum Islam ya, mulai dari menjaga keabsahan hukum ya, di mana usul fikih itu menjaga keabsahan dan konsistensi hukum Islam ya, memastikan setiap penetapan berdasarkan dalil yang kuat. Itulah fungsi usul fikih ya. Jadi ketika seseorang mengatakan bunga bank kan boleh gitu kan ya, mana dasarnya? Pakai kaidah usul fikih yang mana yang digunakan, harus ditanya gitu ya, jadi tidak asal ya. Memudahkan penerapan, kalau kaidah fikih itu memudahkan penerapan hukum dalam berbagai situasi dan kondisi, bahkan di tengah kompleksitas zaman. Ya, jadi dia lebih simpel karena langsung kepada kaidah. Jadi usul fikihnya itu bukan dikesampingkan, tapi untuk memudahkan saja, gitu ya. Jadi ketika ditanya apa hukum, misalnya itu apa ya, misalnya apa hukum memakai pakaian kain sarung gitu ya, apa hukum memakai ikat kepala gitu ya. Maka hukumnya ya, oh banyak sih hukumnya sebenarnya pakai usul fikih, tapi udahlah pakai al-ada muhakamah ya, hukum itu bisa menjadi adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum boleh selama tidak ada dasar atau dalil yang melarangnya. Nah, seperti itu ya. Saling melengkapi di mana usul fikih dan kaidah fikih itu saling melengkapi untuk menjamin hukum Islam itu tetap relevan, kemudian juga adaptif dan mampu menjawab tantangan kontemporer di era digital sekarang ini. Gitu ya. Dengan konteks pembayaran apa misalnya itu cashless gitu ya. Kemudian juga banyak hal ya yang terjadi juga dari berbagai dimensi ilmu hukum ya dalam Islam. Misalnya kalau dari sisi hukum itu gimana nih penetapan dari undang-undang tentang perampasan aset gitu ya. Ya kalau dalam Islam sebenarnya udah jelas lah. Kalau itu adalah hasil korupsi itu, ya makanya saya pernah bilang, udahlah koruptor itu dimaafkan saja gitu ya, dimaafkan ya, tapi syaratnya harus mengembalikan semua harta hasil korupsinya dan juga hasil dari hasil korupsinya ya, bunga misalnya, kalau ada bunga ada apanya gitu ya, maka ya udah tadi perampasan asetnya ya memang itu bukan milik dia, ya harus diambil lah gitu ya. Dimaafin nggak apa-apa, udah dimaafin aja deh, biarin nggak usah dihukum gitu ya, tapi hartanya ambil semuanya. Nah, gitu, itu yang paling rendah. Yang paling berbahaya kemarin kita katakan ya bisa aja dibunuh mati gitu ya, dihukum bunuh karena memang mudaratnya itu besar sekali ketika korupsinya itu dilakukan. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali dalam konteks Indonesia kalau hukum tadi ya. Yang lainnya juga banyak sekali tentang hutan, tentang jiwa, tentang perdata, pidana, cyber juga. Ini kan yang tadi kalau tadi Pak Harto saya sebut atau nanti ke fikih lingkungan misalnya, sekarang teman-teman yang fokus di eh, cyber atau crime law ya, cyber law ya. Jadi hukum-hukum cyber itu juga sangat penting sekali di mana sekarang itu ya, dengan apalagi dengan AI ya, dengan mudah memanipulasi. Berarti nanti berarti hukumnya apa nih? Bohong berarti dong ya. Itu kan banyak terjadi berita-berita yang tidak benar, video-video yang tidak benar, gambar yang tidak benar. Kalau tidak benar saja masih agak-agak dosanya untuk sendiri, tapi kalau melibatkan orang lain sudah tidak benar, melibatkan orang lain, fitnah dan lain sebagainya, apalagi untuk kebohongan dan sebagainya, kan kita bisa bikin suaranya Pak Agung misalnya pakai AI mirip persis gitu ya, mukanya juga gampang, badannya juga gampang, divideokan juga mudah. Itu kan sangat berbahaya gitu ya. Yang paling banyak biasanya ya dari sisi keuangan, itu yang diperhatikan biasanya gitu ya, dari sisi keuangan gimana nih ya. Sekarang banyak sekali dengan mudah bisa dibobol ya, keamanan bank dan lain sebagainya. Perlu mudah ya. Baik, sudah jam 9. Terakhir, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita ya memahami as a Muslim, of course ya, memahami dan mengamalkan usul fikih dan kaidah fikih ya. Jadi usul fikih dan kaidah fikih adalah dua pilar penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam
Menguasai keduanya bukan hanya untuk para ulama, tetapi juga secara esensial bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan yang sesuai syariah. Usul fikih adalah ilmu dasar yang mengatur cara penggalian hukum syariah dari sumber-sumber hukum utama. Sementara kaidah fikih adalah prinsip umum yang menyederhanakan dan memudahkan penerapan hukum fikih dalam konteks praktis. Ya, terakhir, mari kita belajar untuk mengamalkan ilmu usul fikih dan kaidah fikih dalam kehidupan yang sesuai dengan syariah dan juga maslahat untuk umat. Ya,